Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Masing-masing kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Berdoalah kiranya Tuhan boleh memimpin dan memberkati di sepanjang ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh memimpin, menyertai dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang beribadah di gedung gereja maupun yang beribadah secara online. Puji nama Tuhan, di hari ini adalah suatu sukacita bagi kita semua untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan yang kudus. Nats pembimbing kita pada hari ini di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun kondisi kita saat ini, dimanapun kita berada, siapapun kita, mari kita sungguh datang kepada Tuhan untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami membawa sembah kami, pujian kami kepadamu. Mari kita katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. 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 Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi
tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita pujikan sekali lagi dengan sikap sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Ini kami Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. 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 Mari kita menundukkan kepala, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, jikalau kami masih ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan-Mu, semua karena bukti kebesaran kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami menyerahkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah pada hari ini terambil dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Selanjutnya petunjuk hidup baru terambil dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji nama Tuhan. Setiap kita percaya bahwa firman Tuhan katakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada amin? Mari bersama-sama kita mengambil sikap berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan, kita mau serukan namanya bahwa Yesus adalah Raja. Bersama-sama kita katakan, Tuhanku Maha Besar.
maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak akan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. serukan namanya, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. mari kita katakan bahwa Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. 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 Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk membawa setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Meskipun banyak hal yang kita tidak mengerti, namun kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Biarlah melalui pujian ini menjadi penyataan iman kita kepada Tuhan bahwa kita mau percaya akan rancangannya yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Mari kita pujikan jawaban hidup.
Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. meskipun tak ku mengerti, Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. mari kita katakan, Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidup, Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. yang tak mungkin bagiku, Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. itu yang Engkau sediakan bagi kami. Itu yang Kau sediakan bagiku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Mari bersama-sama dengan sikap hormat dan penuh kerendahan hati kita tundukkan kepala berdoa kepada Tuhan. Hanya Engkaulah pertolongan kami, hanya Engkaulah juru selamat kami, dan hanya Engkaulah Tuhan sumber damai sejahtera bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur hari ini kami diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kami bersama-sama boleh beribadah. Kami yang beribadah di gereja maupun kami yang beribadah di rumah, kami menerima berkat yang sama yang daripada Tuhan. Pada kesempatan saat ini ya Tuhan, kami mau menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Namun kiranya Tuhan, Engkau boleh membereskan, Engkau boleh membersihkan, Engkau boleh menyucikan setiap dosa-dosa kami, perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami yang tidak memperkenankan hati-Mu, yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya tidak menjadi penghalang di dalam kami menerima setiap berkat-berkat. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami dengan tidak jemu-jemu terus berdoa bagi gereja kami di tempat ini. Terima kasih untuk pekerjaan tangan-Mu yang luar biasa yang memimpin gereja kami sampai hari ini. Tuhan, Engkaulah Gembala Agung kami. Kami tetap terus menyerahkan gereja kami ini ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Kami menyerahkan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu yang kudus di tempat ini. Kami tahu bahwa Tuhan tetap menjagai dan menopang semuanya. Berikan hikmat kebijaksanaan wibawa pimpinan daripada Tuhan, supaya bisa terus mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik. Berdoa untuk sidang jemaat yang Tuhan dengan setia beribadah, bersekutu, melayani Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan juga yang terus menolong kami semua, untuk kami benar-benar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan penuh ketulusan. Dan kami juga menyerahkan ya Tuhan, setiap kami sidang jemaat-Mu yang hari-hari ini dalam kondisi lemah tubuh, yang hari-hari ini hilang pengharapan, yang hari-hari ini mengalami keputusasaan, kepahitan, kekecewaan, bahkan penderitaan yang tidak kunjung selesai. Kami berdoa Tuhan terus menguatkan dan menopang kami semua. Kami tahu ya Tuhan, tantangan yang ada kiranya membuat kami semakin hari semakin berserah kepada Engkau. Kami juga berdoa bagi setiap usaha pekerjaan yang masih boleh kami kerjakan sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya pekerjaan yang masih Tuhan percayakan boleh kami kerjakan dengan penuh takut akan Tuhan, dengan penuh kejujuran dan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Setiap berkat berapapun yang kami terima, biarlah kami tidak lupa untuk mengucap syukur. Kami tidak lupa untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kami juga tidak lupa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Jika hari-hari ini usaha pekerjaan kami mengalami kendala, kiranya kami tidak hilang harapan, tapi kami terus berseru kepada nama Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap kami yang hari-hari ini berjuang untuk pekerjaan. Di dalam kami mencari pekerjaan, Tuhan juga yang memberkati kami semua. Tuhan Yesus ingatkan kami selalu bahwa kehidupan kami adalah melayani Engkau dengan berbagai bidang yang boleh Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, mulut kami tidak lupa untuk memberitakan kasih Tuhan. Bahkan kehidupan kami menunjukkan Tuhan benar-benar ada di dalam diri kami, sehingga orang boleh terberkati melalui kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur untuk 1 minggu ini di mana ada saudara-saudari kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk umur yang Tuhan boleh tambahkan di dalam kehidupan saudara-saudari kami. Tuhan kiranya terus memberikan kekuatan, semangat, bahkan sukacita di dalam mereka menjalani hidup mereka. Dan kiranya ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pekabaran Injil dimanapun mereka berada, setiap hamba-hamba Tuhan, misionaris, Tuhan yang memberkati gereja-gereja yang mengalami penganiayaan, mengalami tutup paksa, Tuhan juga yang memberkati. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini.
sekalipun keadaannya belum begitu baik, tapi kami merasakan bahwa campur tangan Tuhan luar biasa bagi bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa bagi pemimpin yang kami kasihi, Bapak Jokowi. Tuhan kiranya boleh terus memimpin dengan segala hal yang boleh dikerjakan. Tuhan yang senantiasa terus menolong dengan berbagai tugas yang ada. Bahkan setiap aparat pemerintah dan juga para tenaga medis, Tuhan yang memberkati supaya segala hal yang diupayakan untuk pemulihan bangsa dan negara kami dari virus corona senantiasa boleh terus berjalan dengan lancar. Tuhan, kami juga berdoa kiranya kami tetap diberikan pertolongan, diberikan penjagaan di dalam kami menjalani setiap aktivitas kami hari lepas hari, dijauhkan dari hal yang tidak baik, bahkan dari virus-virus yang ada, supaya kami tetap bisa melakukan aktivitas kami, dan kami juga ya Tuhan bisa senantiasa terus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk semua hal-hal baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya ini selalu mengingatkan kami betapa besar Tuhan mengasihi kami, sekalipun kami sering melupakan Tuhan dan mengecewakan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa syafaat kami yang tiada sempurna, hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih dan penuh dengan mukjizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya mempersilakan sidang jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati di hadapannya, bawa diri kita untuk kita boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan bejana-Mu. Hanya kekuatan dari Tuhanlah yang dapat memampukan kita semua untuk kita boleh bertahan sampai saat ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku
ku serahkan padamu. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, Untuk memuliakan-Mu. untuk memuliakan-Mu. Bapak Ibu segenap jemaat Tuhan, mari kita datang kepadanya mohon pimpinan dalam doa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bisa beribadah bersimpuh di kaki Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Serangkaian pepujian telah kami panjatkan sebagai ungkapan syukur kami. Dan kini kami akan bersama-sama membaca, merenungkan, mempelajari sebagian dari firman-Mu yang kami yakini adalah roti hidup, makanan untuk pertumbuhan rohani kami. Kami mohon Tuhan jua yang memimpin kami di dalam pemberitaan firman-Mu ini, baik hamba yang Engkau percayakan untuk menyampaikan, sempurnakan apa yang sudah disiapkan, sertai dalam hamba menyampaikannya. Demikian pula anak-anak-Mu yang duduk mendengarkannya, di dalam nama Tuhan
Firman Tuhan hari ini bertemakan iman dan iptek. Tentu dasarnya firman Tuhan. Di antaranya kita akan membaca Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal itu dekatnya Mazmur. Amsal 1 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang pengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ayat 6, untuk mengerti Amsal ini ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan, dan terpujilah Tuhan yang berfirman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berangkat dari nas pokok yang kita baca hari ini ialah begini. Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7 ini bicara dua hal. Satu, yaitu berbicara tentang pengetahuan. Dalam terjemahan lain dikatakan hikmat, wisdom. Bicara tentang asal muasal hikmat, bicara tentang fungsi atau kemanfaatan hikmat, pengetahuan, kepandaian itu dalam kehidupan manusia. Ya, kehidupan manusia itu aktivitasnya totalitas. Kemudian ayat 7 menutupnya dengan bahwa permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Nah, ini ngunci di situ. Dilanjutkan, tetapi orang bodoh menghina didikan dan hikmat. Jadi sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya hari ini saya akan bicara mengenai 1 iman, 2 mengenai iptek, 3 kontroversi iman dan iptek, dan yang keempat relasi iman dan iptek. Oke. Dari ayat yang dibaca tadi mempunyai arti sebagai berikut. Yang pertama, menghormati Tuhan. Dari Amsal tadi itu pesannya begitu. Kedua, mempunyai relasi yang intim, ya, itu dengan Tuhan sebagai sumber pengetahuan atau sumber hikmat. Karena Tuhan itu dalam istilah lain disebut causa prima. Artinya apa? Causa prima ialah penyebab dari segala sesuatu, dan dia sendiri tidak disebabkan oleh sesuatu. Ya. Berikut, orang hikmat itu tidak akan memisahkan diri dari Tuhan. Ini masalah iman. Ya. Nah, secara rinci demikian. Next, berikut, tayangan berikutnya, monggo. Ya, saya akan bicara masalah iman. Tidak perlu saya tulis. Ini ada di Ibrani pasal 1 ayat pasal 11 ayat 1 yang berbunyi bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu definisinya surat Ibrani pasal 11 ayat 1, bisa dicocokkan. Lah pengetahuan itu apa? Ya, pengetahuan itu ialah disiplin ilmu yang disusun secara sistematis, logis, empiris, dengan memperhatikan sebab akibat dari fakta dan data. Oke, biar tidak terlalu kelihatannya seperti kuliah akademis, maka ringkasnya beginilah ya. Iman itu orientasinya kepada hal-hal yang melampaui metafisik atau indrawi. Itu iman. Melampaui akal, melampaui pengalaman indrawi, dan bahkan masuk di dalam ranah metafisika. Sedangkan pengetahuan iptek itu ialah orientasinya kepada fisik, kepada logika, kepada pengalaman empiris. Jadi ya jelas beda antara iman dengan pengetahuan, itu beda. Nah contohnya begini aja. Kalau kita lihat seorang anak, rasio akan berkata, bocah iki bapake sapa? Ibuke sapa? Itu rasio, itu akal, itu biologi. Tetapi iman tidak harus begitu. Buktinya apa? Ya, tanpa laki, tanpa perempuan bisa lahir manusia kok. Adam, itu kan tidak ada bapak, tidak ada ibu. Rasio tidak nyambung ini, nggak nempel sampai sana. Ada bapak, nggak ada ibu, bisa lahir perempuan kok. Namanya siapa? Hawa. Sebaliknya ada perempuan tanpa laki, bisa lahir laki-laki, namanya Gusti Yesus. Betul kan begitu? Lahir tanpa sentuhan laki-laki. Sekali lagi ini rasio ndak gatuk, rasio ndak nyambung. Gitu dah. Ya ini. Nah tadi saya katakan, Yesus lahir sebagai manusia tanpa sentuhan laki-laki. Beliau adalah firman yang menjadi manusia. Wujud blegernya, maujud, bukan maujud ya, maujud itu menyatakan wujud. Sifat Tuhan itu salah satunya adalah wujud. Artinya apa? Ada. Nah, maujud itu menyatakan keberadaannya. Allah itu tidak bisa dilihat dan baru bisa dilihat kalau dia menyatakan diri. Perkataan Tuhan Yesus kepada Thomas, Thomas, bagaimana kamu masih bertanya, tunjukkanlah Bapa kepadaku. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa di surga. Nah ini, oke, ini kristologinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kembali kepada bagian itu. Iman dan iptek sesuatu yang beda. Maka apa yang terjadi, yang dilarang, iman jangan mengadili iptek. Iptek jangan mengadili iman. Tidak akan ketemu. Saya katakan demikian dalam sentuhannya itu pernah terjadi, sehingga terjadi kontradiksi. Tadi sudah saya katakan, saya bahas kontradiksinya. Saya ambil dari sejarah. Ini iman mengadili iptek pernah terjadi dalam sejarah, dan itu noda hitam bagi gereja. Waktu siapa? Ada seorang pemikir bapak astronomi namanya Galileo Galilei. Satu orang namanya Galileo Galilei. Ini berpunya pendapat atas penelitiannya itu mengatakan bahwa teorinya bernama heliosentris. Helio itu helios, itu matahari.
yaitu matahari yang menjadi pusat tata surya. Matahari berputar pada porosnya, dikelilingi oleh planet-planet lain di sekitarnya, ya Mars, ya Bumi, ya apalah, ya Neptunus, ya Saturnus, itu berputar pada porosnya sambil mengelilingi matahari. Oleh karena itu ada hari, ada tahun, ada tanggal. Nah itu loh. Nah sebelumnya tidak begitu, dan ini teorinya ini benar. Sebelumnya tidak begitu, geosentris. Siapa penciptanya? Itu Aristoteles yang hidup sekitar 300 sekian tahun sebelum Masehi. Heliosentris. Heliosentris mengatakan bahwa bumi lah yang menjadi pusat segalanya. Yang lain mengikuti, kebalik. Ini teori yang sudah mendarah daging di masyarakat, bayangkan, sejak 300 sekian sebelum Masehi. Gereja terpengaruh, lalu pakai cocok logi. Ya bener no. Mengapa? Nah, Tuhan menciptakan bumi lebih dulu kok, baru kemudian matahari kok gitu. Nah akhirnya apa? Galileo dihukum. Bapak Ibu, waktu saya SMP di tahun 70-an saya sangat menderita di meja belajar, di bangku belajar loh. Karena apa? Guru ilmu bumi mengatakan bumi itu bulat, anu begini, bla 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 bla. Dulu ada seorang bernama Galileo dihukum mati oleh gereja, dibakar lagi. Wah, guru fisika ngomong lagi begitu. Terus guru agama juga begitu. Kalau agama ini mengangkat ilmu pengetahuan, tetapi lain dengan Galileo. Saya ya masih SMP plongo, jadi cah Kristen, gereja katanya mengadili Galileo dibakar lagi. Ya maklumlah literaturnya kurang, ternyata tidak dibakar, dikucilkan sampai mati. Iya itu hukuman pada waktu itu. Lakilah saya, lah gerejaku ndak ngono. Ya itu kan gereja yang dulu, ya ada namanya, bukan gereja Kristen ini, ya ada gereja yang berkembang pada waktu itu, ya. Baik, Bapak Ibu, kesalahannya di mana letaknya? Satu, lawang gereja kok ngurusi astronomi. Lagi kan ya wis bidang ilmu yang lain. Disiplin ilmu yang berbeda itu tidak bisa untuk menghakimi, untuk korelasi bisa. Jangan dipaksakan. Iyalah pemimpin gereja loh pada waktu itu, ya para pemimpinan gereja kolegial itu dari atas sampai kru-krunya. Mbok ya nyebut toh. Lele aku iki wong belajar ya ndak, mengadakan pengalaman ya ndak punya. Mbok ya didengarkanlah orang yang punya yang mempelajari dan punya pengalaman. Ini secara ilmu. Secara etika sosial, secara etika organisasi, keliru. Lawan pendapat ditempatkan sebagai musuh. Lagi repot. Seharusnya lawan pendapat itu kawan dalam berpikir. Ini prinsip umum. Oposisi itu artinya berhadapan, bukan rival. Jadikanlah itu partner, bukan kompetitor. Ya kalau kompetitor organisasi apapun, setiap berpendapat, musuh, singkirne, kucilkan, rusak organisasi itu. Yang saya omong itu. Next. Nah, iman dan iptek adalah bagian hidup manusia sehari-hari. Ya, itu. Kita lihat gambarnya tuh. Iman dan iptek itu bagian kehidupan dari kehidupan manusia. Kita contoh. Itu gambar ada ibu hamil. Bu, nuwun sewu ya. Ibu yang rasakan, saya nggak tanya bapak itu. Kalau sekarang bidan dokter ahli kandungan ada. Zamanku, Pak, tahun 50-an, Pak. Puser ini diputus dengan apa? Bukan pisau dapur, bukan pedang, bukan gunting, tapi sembilu.
Sembilu kui silatan. Silatan itu kulitnya bambu yang paling luar, tajamnya luar biasa. Kesenggol sreh, dak kroso metu gede. Dipotong itu sreh. Mengapa kau pakai sembilu? Bendak karaten, sing ndak karaten, ndak kena pisau dapur nanti kan karaten. Ini bisa tetanus. Bar ngono diparutno kunir, diblonyohno antibiotik karena waktu itu belum ada betadin. Itulah. Ini iman dan iptek dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, naik. Iptek itu merupakan pemberian Tuhan. Ya saya pisahkan, saya mau tulis anugerah, tapi anugerah itu sudah diartikan anugerah mesti keselamatan, pemberian Tuhan gitulah. Mengapa? Ingat, Kejadian pasal 1 ayat 27 disebutkan. Genesis chapter 1 verse 27. The man is created by God like God, imago Dei. Jadi image D itu Tuhan, jadi seperti Allah. Lah Allah itu kan berakal budi, bijaksana, maka manusia diberi akal budi. Ya. Untuk apa diberi akal budi? Untuk melaksanakan amanat budaya pada Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Apa? Bumi takluknya. Lalit pentan, ndak pinter. Bagaimana cuma bisa beranak cucu? Ndak diberi hikmat. Untuk menaklukkan bumi pakai apa? Gunung meletus bagaimana menjinakkannya? Kan begitu. Bagaimana lautan bisa diseberangi? Akal budi. Untuk melaksanakan ayat 1 pasal 28. Ending-endingnya pasal 2 ayat 15. Menjadi rekan kerja Allah untuk apa? Untuk menciptakan tata dunia yang bagaimana? Di situ katanya supaya Adam, hai manusia, peliharakan, usahakan dan peliharakan. Dua hal. Usahakan itu bagaimana mengolah supaya alam ini maju. Di dalam bumi, perut bumi sana ada batu bara, ada emas, ada nikel, ada perak, ada minyak dan lain sebagainya. Olah. Tetapi ingat, pelihara. Jangan pembangunan itu merusak lingkungan hidup. Maka ya pinter Pak Presiden. Ada Menteri Lingkungan Hidup. Begitu. Maju boleh. Termasuk di gereja bantu, tetapi jangan rusak lingkungannya, gitu ya. Bagaimana udaranya dan lain sebagainya begitu. Pak, Bu, iptek itu makin maju. Kita lihat gambarnya. Belum sebelum itu. Sebelah itu. Dulu kalau orang supaya jagungnya itu aman, dia pakai panah seperti itu, zaman bahula itu. Ya, bagaimana celengnya supaya kena, bagaimana. Lah itu gambarnya seperti itu. Itu zaman-zaman abad Pithecanthropus erectus gitulah. Zaman setelah Mesolitikum, setelah zaman batu baru, manusia seperti itu. Berkembang seperti itu. Ya, babi hutan didor dari jauh, kena seperti itu. Kalau dulu dipanah. Ini perkembangan iptek. Naik berikutnya. Lah kita lihat sungai itu begitu, mengalir seperti itu. Dengan berbekalan iptek yang diberikan oleh Tuhan, dijadikanlah waduk multifungsi. Bisa untuk pengairan, menahan banjir, untuk perikanan, untuk tenaga listrik, gendak nyumet ublik ini. Nah, sekarang relasinya apa? Ya,
relasi iman dan iptek. Kalau tadi kontroversi tidak mendatangkan manfaat, tapi mari kita perhatikan relasinya apa. Kendati pun definisi disiplin ilmunya berbeda, semuanya itu berinduk pada filsafat. Maka filosofi disebut filosofi is mother of modern science. Dulu semua bergabung di dalam filsafat. Baru kemudian memisahkan diri biologi, psikologi, geografi, astronomi dan lain sebagainya. Induknya sama. Dan itu pemberian Tuhan, ada relasinya. Bisa relasi dengan mempertimbangkan hal-hal ini. Yang pertama, bahwa Alkitab itu bukan iptek. Salah kalau Alkitab diartikan buku iptek, salah. Alkitab itu dasar pijakan iman. Alkitab. Iptek bukan firman Tuhan, bukan Alkitab. Ya, iptek itu, buku iptek itu ialah pinjakan ilmu pengetahuan teknologi untuk melahirkan metode dan cara. Metode itu ya cara dan alat. Demi apa? Demi kesejahteraan manusia, kelancaran manusia dalam semua sisi kehidupannya, aktivitasnya, termasuk ibadah, termasuk iman. Pak, Bu, sekarang ini zaman internet. Wow, itu mudah sekali itu siapapun. Hamba Tuhan mau khotbah, buka internet, buka Google, metu gampang. Ya, ini yang sisi hamba Tuhan. Ini iptek ini. Relasi ini. Saya ngomong begini, sana dah dengar. Coba dah ada ini. Woi, saudara-saudara. Tidak mau piring bar kematian. Tenggorokan ini bisa repot. Iptek. HP. Oh, ini iptek. Untuk apa? Untuk kemudahan, untuk kesejahteraan. Netral, kecuali kalau digunakan untuk hal-hal yang negatif, jadinya ya negatif. Maka yang diwaspadai penggunaannya, bukan HP-nya yang dikutuk. Begitu loh ya. Oke. Iman yang menutup diri pada iptek akan memiskinkan diri. Miskin bukan sisi ekonomi, miskin cara golek ekonomi. Sudah zamannya Ipslah apa-apalah itu loh ya, yang online itu loh. Iya toh, pangkat tradisionalnya mestinya bisa di online kan. Nah, langganannya cuma radius berapa? Itu. Ya, miskin, guru pangkat metodenya dulu aja ndak mau buka. Ini ya pangga caranya ya keliru pisan tuh. Pernah itu ada guru yang ngajarkan disalahkan sama muridnya. Dulu anak-anak presiden Mesir itu adalah Jamal Abdul Nasser. Nah, anaknya Pak Camat sekolah di situ punya parabola. Dulu parabola, sekarang enggak ada. Enggak usum lah. Sudah diganti loh, Pak. Loh, diganti siapa? Sudah diganti Husni Mubarak. Loh, kok gak ngerti? Iya, ada siaran kono. Iki gurune Bangkong gitu lah ya. Mergo apa? Tidak menggunakan iptek. Hamba Tuhan bisa saja. Oke. Mangger nek wong mumet mendoakan padahal ya dilihat dulu. Mumet. Oh ya doa tapi ipteknya ada anu. Wis diteko sejak kapan nih mumet? Ya bulan kemarin saya ya mumet, Pak. Bulan kemarin, tanggalnya pun kira-kira sama. Waktu itu 17, ini selawe aku ya mumet, Pak. Bisa nyanyi, hati yang gembira obat yang manjur. Bisa, Pak, bisa. Hamba Tuhan saya ini, ngomong lain. Nyanyi kok nih. Gini, Pak.
Ku tak tahu hari esokku, mungkinkah kekurangan. Kudu mikir iki mung tanggal selawe, dek ini tanggal 17 mumet. Nyanyine kok bukan semua bunga turut bernyanyi gembira. Oh, kena dibedek iki. Lek nyanyinya begitu kira-kira berkata ijik, tapi lek ku tak tahu hari esokku. Lah iki kira-kira rezekine kurang gitulah ya. Oke. Itu pentingnya belajar dilengkapi dengan psikologi juga. Oke. Iptek yang menutup diri kepada iman akan jadi kesombongan dan akan melahirkan ateisme, tidak percaya kepada Tuhan. Yang lalu sudah disinggung mengenai perahu apa, kapal Titanic, kapal apa ya, John Lennon dan lain sebagainya. Terakhir, iptek digunakan untuk kemudahan dan kegiatan manusia, termasuk kegiatan ibadah peningkatan iman. Dengan demikian, iman dan iptek tidak perlu kontroversi, tetapi mari berkorelasi. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu di dalam kami membahas kebenaran firman-Mu. Apapun yang sudah hamba-Mu sampaikan, hamba menyadari. Berangkat dari segala kekurangan dan keterbatasan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Engkau yang menolong kami, menyempurnakan, menyatukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Biarlah di dalam hidup kami ada korelasi yang baik antara iman dan iptek di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi sidang jemaat yang beribadah secara online, dipersilakan untuk dapat melakukan transfer ke rekening kas gereja yang tertera di layar saudara. Bersama-sama kita pujikan, kami puji dengan riang. Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinar-Mu menyerap. Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Kita pujikan sekali lagi. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar.
bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan balenyap. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerap. Musik memuji Tuhan. Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan balenyap. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerap. Jemaat dipersilakan untuk mengambil sikap berdiri. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Kau memberi, kau mengampuni. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan rahmat-Mu, penyertaan-Mu pada kami semua Tuhan. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini untuk memuji, memuliakan, juga mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Tuhan, kami telah menyisihkan Tuhan, mengembalikan sebagian berkat yang daripada-Mu. Kiranya Tuhan, persembahan kami tersebut bisa menjadi Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan, berkati mereka yang sudah memberi, juga mereka yang mungkin masih belum bisa memberi. Tuhan, Engkau sendiri juga Tuhan yang menyertai hamba-hamba Tuhan yang bertugas untuk mengelola berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan doa kami yang jauh dari kata sempurna ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih dengan sikap berdiri. Kita akan mengakhiri serangkaian ibadah pada hari ini. Doa penutup dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Krisnadi.
Mari bersama-sama kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini Tuhan telah memimpin, menolong kami dan memberkati dalam ibadah serta pelayanan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menopang dalam setiap kehidupan kami di tengah-tengah pergumulan dan persoalan apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Tuhan memberkati kembali. Begitu juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang dengan setia hadir dan penuh iman untuk beribadah pada pagi hari ini. Mereka pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah pekerjaan dan usaha jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Diberkatilah rumah tangga dan keluarga daripada jemaat-Mu di tempat ini. Diberkatilah studi yang dijalani oleh setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Diberkatilah seluruh aktivitas dan kegiatan umat-Mu. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memelihara dengan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan pulang, kami membutuhkan pertolongan, penyertaan, perlindungan dan berkat yang daripada Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus boleh senantiasa menyertai, memelihara dan memberkati saudara mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah telah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Komisi Dewasa Muda, Race and Salvation. Komisi ini atau komunitas ini ingin selalu bertumbuh di dalam Tuhan dan kemudian bermanfaat bagi Allah. Generasi muda ini boleh semakin maju, semakin semangat melayan pekerjaan Tuhan dan menjadi tulang punggung gereja kita, nama Tuhan yang dipermuliakan.